Oke, welcome to my channel teman-teman semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang nonton dimanapun dan kapanpun waktunya. BTW, sawadikap. Nah, jadi sebetulnya video ini tuh sudah pernah dibuat teman-teman. Cuman ya karena penyajiannya kurang rapi, jadi aku buat lagi biar teman-teman itu bisa menangkap sesuatu dari video ini dengan jelas untuk ikut program magang ke luar negeri, terutama ke Thailand. Nah, jadi sebetulnya aku di Thailand ini magang di perusahaan Jepang yang ada di Thailand. Namanya adalah Casio Thailand. Nah, produk dari Casio ini sendiri, kalian pasti tahu dong yang namanya jam tangan G-Shock, ya kan? Terus ada kalkulator merek Casio, terus ada e-dictionary juga merek Casio. Nah, itu yang diproduksi yang ada di Thailand. Jadi di Thailand itu ada 3 produk yang diproduksi, dari jam tangan, kalkulator, dan e-dictionary. Nah, jadi aku akan jelasin tuntas teman-teman bagaimana cara ikut program ini dari awal sampai keterimanya. Nah, program ini tuh berjalan selama 3 bulan di Thailand yang ada di Provinsi Nakhon Ratchasima. Jadi bukan di Bangkok ya. Jadi di Nakhon Ratchasima atau yang biasanya disingkat dengan nama Korat, lebih dikenalnya dengan nama Korat itu. Dan di sana itu tinggalnya di hotel yang nggak jauh dari perusahaan Casio tersebut. Untuk pendaftarannya sendiri waktu itu ternyata waktu angkatanku adalah angkatan yang pertama atau piloting pertama diadakannya pemagangan dari pabrik Casio Thailand ini yang mengambil orang-orang dari Indonesia. Nah, pada piloting pertama waktu itu yang diambil adalah 20 siswa SMK terbaik se-Indonesia. Nah, jadi waktu itu Casio ini memilih sekolah terbaik dari masing-masing provinsinya yang kemudian akan diambil 3 siswa untuk diwakilkan mengikuti program ini. Nah, 3 siswa ini nanti akan diseleksi. Jadi kan kalau 3 siswa tadi kan dia mencari 20 siswa SMK. Nah, terus dia memilih 10 SMK terbaik di masing-masing provinsinya. Dan otomatis kalau siswanya yang diwakilkan ada 3, yang pertama nih ada 3, dan ada 10 sekolah, otomatis ada 30 orang, ya kan? 30 orang siswa SMK terbaik di Indonesia. Nah, setelah itu mereka ini dari pihak Casio akan menyeleksi 30 ini menjadi 20 orang, melewati esai, membuat esai sama interview via video conference pakai bahasa Inggris full yang diwawancarai dari Casio Singapore. Aku itu ke Thailand tahun 2018, ya kan? Dan baru saja kemarin tuh ada generasi kedua di tahun 2019 dan seleksinya tuh enak gini. Jadi kalian juga bisa ikut ke depannya karena di generasi kedua ini dibuka untuk umum, bukan untuk orang-orang pilihan saja di sekolah yang terbaik di masing-masing provinsinya itu. Waktu itu kan aku jadi piloting pertama dan puji Tuhan semua dana yang dikeluarkan itu puji Tuhan gratis kecuali untuk membuat paspor. Jadi seperti tempat tinggal, transportasi, makan, semuanya itu sudah dikasih dari pihak Casio yang kerjasama dengan Kemendikbud Republik Indonesia. Cuman yang aku dengar dari generasi kedua, mereka tetap gratis, tapi ada cost-nya tambahan buat itu, tiket pesawat. Jadi tiket pesawat itu mereka bayar untuk dana pribadi. Nah, jadi karena ini dibuka untuk umum, kalian bisa bersaing buat ikut program ini untuk Casio Thailand ini. Enak kan kalau di masa SMK sudah bisa magang dan keluar negeri. Kayak gitu. Jadi aku kan waktu itu kan magang masih kelas 12, ya kan. Sedangkan sekolahku tuh programnya 4 tahun, yang seharusnya magang di kelas 13, di kelas 4-nya. Cuman ya puji Tuhan di kelas 3 aku sudah bisa magang. Jadi di kelas 4 pun juga aku magang lagi. Jadi ya lumayan lah, pengalaman sudah lumayan buat yang ada di dalam negeri sama di luar negeri. Nah, terus buat teman-teman nih yang tanya, kalau misalnya magang di sana itu digaji nggak sih? Ya kan? Jawabannya adalah ya,
di sana tuh digaji. Untuk nominalnya, aku nggak sebutin ya. Intinya nominal yang kita dapat di Thailand itu cukuplah buat kita jajan sehari-hari, buat kita kalau pengen nih jajan ke mall juga bisa gitu kan. Transfer ke orang tua juga lumayan. Karena ya gimana, kita tuh di sana tuh enak loh. Udah dibayarin transportasi, terus dibayarin makan, tempat tidur di hotel, 3 bulan di hotel, dari cungkring jadi berisi. Asik kan? Nah, ya intinya gajinya di sana tuh cukup teman-teman buat kita yang masih kalangan pelajar kayak gini. Nah, jadi itu setelah pengumuman keterima, ya kan, kalian akan dijadwalkan berangkat ke Jakarta. Dari masing-masing daerahnya akan dikumpulkan semuanya ke Jakarta untuk mengikuti program pelatihan bahasa. Basicnya doang, basicnya bahasa Thailand kayak sehari-hari kita sawadikap gitu kan. Terus apalagi kita kalau ketemu orang Arun Sawat gitu kan, selamat pagi. Terus Rati Sawat itu selamat malam, kayak gitu kan. Ya intinya basic-basicnya doang untuk ke Thailand. Terus perkenalan seperti ini. Contoh kan aku Ronaldo biasa dipanggil Dodo. Jadi Pomce Dodo gitu kan. Pom itu saya, Ce itu nama. Pomce Dodo. Jadi masih basic-basic. Ya puji Tuhan di sana tuh. Jadi kita tuh berangkat magang tuh nggak langsung berangkat, tapi ada training dulu dan kita nggak bayar tentang hal itu. Jadi udah gratis. Waktu itu aku di Jakarta, di SMK Negeri 27, di depan Pasar Baru kalau nggak salah namanya. Di situ kan selama 2 minggu dan pelatihannya juga ada di Puncak Bogor. Di villa apa namanya tuh, lupa namanya villa kayaknya. Villa milik dari Kemendikbud di Puncak Bogor sana. Nah, terus tuh sebelum berangkat ada peresmian dulu di Kemendikbud, ya kan? Peresmian dulu dengan Bapak Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Setelah selesai, jadi kita tuh dibekali tentang mental, terus apa yang harus dijaga ketika kita ada di Thailand, gitu kan? Tentang tata krama, lebih ke karakternya sih. Nah, setelah sampai di Thailand, di Bangkok, itu kita akan disambut di Kedubes Bangkok, ya kan? Di Kedubes Bangkok sana, kita ketemu Bapak Kedubes, asik, enak ya. Ketemu sama Bapak Kedubes, dan ternyata tuh di sana luas teman-teman tempatnya. Ternyata di Bangkok sana, di Kedubes, ada sekolah Indonesia yang letaknya di Bangkok itu. Dan aku salut sih, baru pertama kali, oh ternyata ada ya sekolah Indonesia di luar negeri, terutama nih di Thailand gitu. Terus setelah dari Kedubes, barulah langsung berangkat meluncur ke Korat di Nakhon Ratchasima. Waktu itu aku di hotel namanya My Flower Grande Hotel. Nah, di situ sampai di sana tuh langsung masuk ke kamar, nata-nata kamar, harus tidur kan. Karena besok paginya tuh akan ada penyambutan dari pihak Casio. Jadi paginya berangkat pagi-pagi, berangkat ke Casio Thailand. Nah, di sana tuh disambut hangat dengan orang-orang yang ada di sana. Dan orang-orangnya wah bener-bener ramah banget, dan sampai sekarang aku tuh nggak lost contact sama mereka. Sekarang masih kontak-kontakan. Ya masih jalin hubungan baik dengan mereka karena orang-orang di sana tuh friendly dengan kita. Kayak gitu, teman-teman. Nah, setelah itu di hari berikutnya ya kan akan ada yang namanya wisata. Jadi tuh kita nggak langsung ketika penyambutan besoknya langsung kerja, langsung kita magang gitu kan, nggak. Tapi kita akan wisata dulu di wilayah-wilayah Korat kayak gitu. Jadi dikenalin nih, kalau kita mau ke mall, oh mallnya ke sini. Terus tempat wisata yang bersejarah di Korat itu di sini. Jadi wah ya asik lah. Enak lagi sama yang generasi kedua ini. Karena adik-adik yang generasi kedua ini sampai ke di Stadion Buriram. Wah gila. Aku aja generasi 1 itu nggak sampai ke Buriram. Tapi yang mereka generasi kedua, wah bisa melihat tuh stadion yang ada di Buriram. Wah mantap banget pokoknya teman-teman. Kalian kan pasti kepo juga kan teman-teman dengan kegiatan di sana. Ngapain aja sih? Apa yang dipelajarin gitu kan? Jadi aku ini dari teknik elektronika industri. Dan di sana tuh aku nggak di bagian otomasinya lah atau instalasi, nggak kayak gitu. Jadi aku sama teman-temanku ini disamaratakan dari berbagai jurusan. Ada yang otomotif, ada yang elektro, ada yang audio video, ada yang TKJ. TKJ itu komputer jaringan kayak gitu kan. Ada juga teknik mesin, dan kita disamaratakan untuk belajar dari semua sistem yang ada di Casio. Contoh dari HR, admin,
terus di produksi, di facility. Jadi banyak hal di situ, logistik juga, semua kita belajar yang ada di sana. Nah, cuman yang paling asik itu ketika ada di produksi, kayak kita ngerakit-ngerakit jamnya gitu kan. Asik gitu loh. Kayak kita jam G-Shock yang mahal, yang kita belum pernah sentuh semahal itu kan. Terus kita bisa ngerakit, bisa ngerti jelas pembuatannya dari awal sampai jadi. Dari ngerakitnya gimana yang susah jadi barang jadinya. Ya gitulah, pokoknya yang paling asik di sana. Dan intinya teman-teman semua dipelajari. Kayak istilahnya kita tuh diajarkan untuk mengenali seluruh sistem pabrik. Ya kayak istilahnya dipersiapkan untuk jadi seorang pengusaha di masa kedepannya. Terus mantapnya gini teman-teman. Jadi tuh kita di sana, kita tuh jadi punya kartu, istilahnya apa ya? Kayak kartu VIP sih mungkin. Karena kita tuh punya akses buat bisa masuk ke seluruh ruangan yang ada di Casio. Jadi kita tuh factory tour ya kan. Kita tuh keliling-keliling perusahaan. Kita bisa masuk ke semua ruangannya. Jadi kan ada tuh kalau misalnya karyawan yang di ruangan ini ya udah di ruangan ini aja gitu kan, nggak boleh masuk ke ruangan yang lain. Cuman kalau kita di situ tuh kita dapat akses untuk bisa belajar di ruangan ini, kita di pabrik yang sebelah sini kayak gitu. Jadi ya puji Tuhan lah, semuanya kita bisa belajar dengan lengkap. Apalagi gini teman-teman, mantepnya tuh ya kan, pasti buat teman-teman yang beragama Islam pasti kan ini ketika ada di Thailand bertanya-tanya kan tentang gimana sih kalau kita dapat halal food ya kan, susah nggak sih di sana. Nah mantapnya di Casio ini teman-teman, toleransinya sangat-sangat tinggi. Jadi kita tuh di sana sudah disediakan buat halal food tersendiri buat kita nanti kita makan siang kayak gitu. Dan di hotel pun juga sudah disediakan buat halal food buat kita semua ini. Terus yang keren lagi ketika Jumatan teman-teman. Nah ketika teman-teman yang Islam ini Jumatan, sedangkan mayoritas di Casio itu kan beragama Buddha ya kan, orang Thailand kan mayoritasnya beragama Buddha, cuman toleransi mereka itu sangat tinggi. Jadi ketika waktunya Jumatan dan dengan jarak masjid yang lumayan jauh, pihak Casio ini mau mengantarkan setiap teman-temanku buat menjalankan ibadah sholat Jumatan di sana. Dan ketika aku ikut nganterin ke Jumatan itu, ternyata orang-orang Islam yang di Thailand tuh nggak sedikit teman-teman, ternyata tuh banyak juga. Nah kayak gitu, jadi toleransinya begitu erat dan begitu tinggi, mantap pokoknya. Nah lebih kerennya lagi ketika kita ada di Casio, itu tuh ternyata pabrik di Thailand yang sudah menggunakan autoline. Autoline itu kayak sistem robot gitu nah. Jadi dari proses produksi awal sampai ke akhir itu tuh otomatis ya kan. Dan kalau di Casio itu terletak di pabrik yang menangani kalkulator. Jadi dari pembuatannya, dari pemasangan sampai selesai itu dijalankan dengan autoline, dengan sistem yang sudah mereka buat. Keren kan? Dan di Thailand tuh cuma ada di Casio doang. Jadi bersyukur ketika berangkat ke Casio itu tuh bisa ngerti, oh ternyata seperti ini toh yang namanya apa, sistem autoline kayak gitu. Yang didapat tuh lumayan banyak teman-teman. Yang pertama itu mengenai disiplin ya kan, karena perusahaan Jepang itu identik dengan disiplin. Jadi direktur sama manajer-manajernya itu langsung dari orang Jepangnya teman-teman. Jadi ada sih beberapa manajer juga dari Thailand. Nah karyawannya semuanya orang Thailand. Cuman ya namanya pekerjaan dari perusahaan Jepang, budayanya juga budaya dari Jepang. Tetap disiplin gitu kan. Dan direkturnya pun ini datang 1 jam sebelum jam kerja mulai. Jadi bener-bener dah disiplin gitu teman-teman. Budayanya pokoknya top marko top lah buat mereka ini. Dan juga aku dapat pengalaman kerja yang lengkap gitu loh, dari gimana cara ngerakit jam, kalkulator, e-dictionary. Terus kalau kita kan orang teknik kan pasti juga lumayan awam nih tentang admin apa sih, IT apa sih, terus HR apa sih. Kayak kalau IT nggak terlalu asing sih ya. Nah terus pokoknya semua sistem di situ kita tuh bisa ngerti. Jadi pengalaman kerjanya untuk di bagian pabrik tuh ya ngerti lah, oh seperti ini ternyata. Terus kalau kirim barang tuh oh ternyata seperti ini toh kayak gitu. Dan juga puji Tuhan di sana tuh aku ya dari gajiku tuh
karena HP ku waktu itu kentang. Kentangnya sangat kentang. Nah, tapi ya puji Tuhan waktu itu bisa beli HP baru di sana buat oleh-oleh pulang ke Indonesia. Kayak itu teman-teman. Pokoknya asik lah kalau misalnya bisa berangkat ke Thailand dengan ketemu orang di berbeda budaya. Oh, ternyata seperti ini, seperti itu. Kita bisa mengenali karakter mereka, kita bisa bergaul sama mereka. Dan mantapnya komunikasi dengan mereka itu tidak putus, ya kan? Ada sampai sekarang ini. Bahkan tuh mereka sangat care dengan aku dan teman-temanku gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian berangkat pun nanti ke Thailand, kalian akan enjoy. Jadi karyawan di sana tuh begitu ramah. Ketika gini nih. Jadi jam kerja di Thailand itu yang aku di perusahaan ini di Casio ini itu dari Senin sampai Jumat. Jadi cuma 5 hari doang. Otomatis Sabtu sama Minggu kan libur. Terkadang tuh Sabtu sama minggu libur tuh kita gabut, kita tuh bingung, suwong mau ngisi kegiatan dengan apa. Nah, ternyata dari karyawan ini ada yang ngajak kita nih buat main ke rumahnya, makan-makan. Terus waktu itu juga aku sama temanku dari Jakarta itu diajak jalan-jalan ke pegunungan di Khao Yai di Thailand sana. Ya semuanya asik, pokoknya kita tuh diajak dengan sesuatu yang siapa sih yang nggak suka gratisan kan. Kita diajak dengan gratis, disuguhi ini itu, disambut dengan ramah, asik pokoknya. Terus ketika hari raya pun kita juga, hari raya waktu itu ada namanya Loi Krathong. Nah waktu itu juga merayakan, dan banyak juga tempat yang asik di Thailand. Contoh buat olahraga, ya kan, buat fitness itu ada tempatnya tuh gratis di taman namanya Bung Talwa. Terus bisa buat jogging gitu kan. Pokoknya asik banget kalau misalnya berangkat ke Thailand teman-teman. Nah, buat teman-teman yang kepo dengan kegiatan yang ada di sana, kalian bisa cek di channel namanya Bisa Apa. Nah, channel ini linknya nanti aku kasih di deskripsi. Kalian bisa lihat kegiatan yang ada di Casio Thailand. Karena kegiatanku sama teman-teman ini diliput sama channel YouTube Bisa Apa ini gitu. Jadi teman-teman di situ lengkap gitu kan, diwawancarai juga. Jadi kalau kalian kepo silahkan dicek di sana. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Nah misalnya teman-teman masih ada pertanyaan di pikiran kalian, Bang kalau kayak gini caranya gimana? Kak kalau kayak gini gimana? Kalian bisa DM aku ya kan, di deskripsi nanti aku kasih linknya, link Instagramku. Dan kalau enggak ke WA aja ya biar lebih asik gitu kan. Oke teman-teman, segitu aja video dari aku. Jangan lupa ya kalau masih ada yang dibingungkan bisa ditanyakan tadi, oke? Jangan lupa buat like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Kurang lebihnya minta maaf ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. God bless you.